Yogyakarta. Siapa yang tak kenal dengan daerah istimewa satu ini? Budaya, peninggalan sejarah, hingga cagar budaya juga terdapat di sini. Berdasarkan surat keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 186 tahun 2011, terdapat 6 kawasan cagar budaya, yaitu Kota Gede, Keraton, Malioboro, Pakualaman, Kota Baru, dan Imagiri. Sebelum langkah lebih lanjut, mari ketahui apa itu cagar budaya. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Bagi yang ingin mengunjungi salah satu cagar budaya di Yogyakarta, namun terkendala bepergian karena pandemi, jangan putus asa. Zaman now, semua bisa dilakukan serba online. Yuk berseluncur di dunia maya, berwisata online menjelajah kawasan cagar budaya di Jogja Istimewa. Perjalanan awal berkunjung ke Kota Gede. Ada yang pernah kesini sebelumnya? Berjelajah menyusuri Kota Gede akan memperkaya wawasan sejarah terkait kerajaan Mataram Islam yang pernah berjaya di Pulau Jawa. Berbagai peninggalan sejarah seperti Pasar Kota Gede, kompleks makam para pendiri kerajaan, Masjid Kota Gede, rumah tradisional yang masih terawat dengan arsitektur Jawa yang khas, kedaton, hingga reruntuhan benteng bisa ditemukan di Kota Gede. Kawasan cagar budaya Kota Gede dibagi menjadi zona inti, zona penyangga, potensi kawasan yang terdiri dari benda, bangunan, struktur, dan tapak peninggalan kerajaan Mataram, toponim kampung, rumah tradisional Jawa, rumah Kalang dan rumah Jengki, Keraton Yogyakarta, tradisi adat istiadat dan kesenian, kuliner dan kerajinan, serta vegetasi khas. Perjalanan kedua berlanjut ke Keraton. Di tempat ini, dapat belajar dan melihat secara langsung bagaimana budaya tetap dilestarikan di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat. Keraton dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I secara bertahap, kemudian selesai pada tahun 1790. Keraton Yogyakarta tidak hanya menjadi tempat tinggal raja, namun juga menjadi penjaga nyala kebudayaan Jawa. Keraton dibangun menghadap langsung ke arah utara, sementara di bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Pavilion kompleks Keraton Yogyakarta dibangun menurut kepercayaan kuno dengan masing-masing fitur kompleks memiliki arti simbolis khusus berkaitan dengan filsafat Jawa yang luhur. Sebagai wisatawan, berkunjung ke tempat ini jangan lupa untuk tetap mematuhi peraturan yang berlaku. Kawasan cagar budaya Keraton dibagi menjadi zona inti, zona penyangga, potensi kawasan yang terdiri dari bangunan benda, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang terkait dengan Keraton Yogyakarta, Sanggrahan Taman Sari dan dalam-dalam bangsawan, rumah bercorak tradisional Jawa, bangunan bernilai sejarah terkait dengan masa revolusi, toponim kampung, tradisi adat istiadat dan kesenian, kuliner dan kerajinan, serta vegetasi khas. Setelah berjelajah dari Keraton, selanjutnya bereksplor ke Malioboro. Siapa yang tak kenal dengan kawasan satu ini? Malioboro adalah salah satu kawasan yang paling memorable di kota Jogja. Sebagai jantung kota Jogja, Malioboro selalu dipadati oleh wisatawan yang ingin menikmati momennya. Menjelang malam hari, Malioboro menjelma menjadi surga cenderamata dan barang kerajinan. Para pedagang kaki lima yang sedia menjajakan kerajinan khas Jogja, warung lesehan yang menjual makanan gudeg Jogja yang khas, serta sebagai tempat berkumpulnya para seniman yang sering mengekspresikan kemampuan mereka di sepanjang jalan Malioboro. Kawasan cagar budaya Malioboro dibagi menjadi zona inti, zona penyangga, potensi kawasan yang terdiri dari bangunan, benda, dan struktur cagar budaya terkait dengan kawasan Malioboro, tugu dan jalur sumbu filosofis, dalam di kompleks Kepatian, dalam bangsawan, rumah indis dan pecinan, toponim kampung, tradisi adat istiadat dan kesenian, pasar Beringharjo, museum dan gedung negara, kuliner dan kerajinan, serta vegetasi khas. Dari Malioboro berlanjut berjelajah ke Pakualaman. Puro Pakualaman dengan menghadap ke selatan, hal ini nampak berbeda dengan keraton kesultanan yang berporos pada utara dan selatan. Seperti halnya keraton,
Puro Pakualaman juga terdiri atas beberapa bangunan dalam satu kompleks yang dibatasi dengan tembok keliling yang tinggi dengan luas area 5,4 hektar. Puro Pakualaman juga dilengkapi dengan alun-alun, masjid, dan pasar. Kawasan cagar budaya Pakualaman dibagi menjadi zona inti, zona penyangga, potensi kawasan yang terdiri dari bangunan, benda, struktur, dan situs yang terkait dengan Puro Pakualaman, dalam bangsawan, rumah tradisional, toponim kampung, tradisi adat istiadat dan kesenian, serta vegetasi khas. Dari Pakualaman, lokasi selanjutnya mengunjungi Kota Baru. Dahulu, Kota Baru dibangun sebagai tempat pemukiman orang Eropa yang bekerja dan tinggal di Yogyakarta. Tampak corak bangunan asli dengan gaya Indis sebagai daerah pemukiman Indis bagi orang Belanda pada zamannya. Bangunan peninggalan Belanda tersebut masih ada sampai sekarang, meski sudah ada yang berubah menjadi kantor, sekolah, maupun rumah tinggal. Kota Baru dirancang sebagai kota yang mandiri, di mana setiap bangunan yang berada di tempat tersebut memiliki aksesibilitas yang mudah dan cepat untuk dijangkau. Hal ini bisa dibuktikan dengan melihat model pembuatan jalan yang saling menghubungkan satu dengan yang lainnya. Kawasan cagar budaya Kota Baru dibagi menjadi zona inti, zona penyangga, potensi kawasan yang terdiri dari bangunan, struktur, dan kawasan yang terkait dengan kawasan Kota Baru, corak bangunan asli bergaya Indis, tata ruang khas kompleks perumahan yang menciptakan Garden City orang Belanda pada awal abad ke-20, vegetasi khas, toponim, serta beberapa bangunan yang mempunyai nilai sejarah masa revolusi. Akhir perjalanan, jangan lupa untuk mengunjungi Imagiri. Didirikan pada tahun 1632 Masehi oleh Sultan Agung, kompleks makam Imagiri terletak di Giri Rejo, Imogiri, Bantul. Kompleks pemakaman juga dikenal dengan sebutan Pajimatan Imagiri. Sultan Agung adalah orang pertama yang dimakamkan di sana. Kompleks makam ini berdiri di atas bukit bernama Bukit Merak. Secara garis besar, makam Pajimatan Imagiri dibagi menjadi 8 kelompok yang masing-masing disebut kedaton. Kedelapan kedaton tersebut adalah Sultan Agungan, Pakubuanan, Bagusan atau Kasuargan, Astana Luhur, Giri Mulia, Kasuargan, Mesiaran, dan Saptarengga. Kawasan cagar budaya Imagiri dibagi menjadi zona inti, zona penyangga, potensi kawasan yang terdiri dari makam Raja-Raja Mataram Pajimatan Imagiri dan makam keluarga raja di Giriala dan Banyusumurun. Dalam Puralaya dan juru kunci makam Pajimatan, lanskap budaya dan saujana budaya kawasan Imagiri, rumah tradisional, bangunan bernilai sejarah, toponim kampung, adat tradisi dan kesenian, kerajinan, serta vegetasi. Cagar budaya adalah hal penting yang harus dijaga dan dilestarikan. Sebagai generasi milenial, bersama masyarakat dapat turut membantu pemerintah dalam hal melestarikan cagar budaya, karena cagar budaya memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Ketemu doi berjaket merah, outfit bermerek dengan gayanya. Yogyakarta beragam sejarah, generasi cerdas cinta cagar budaya.